Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad. Ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Itu ketahuan oleh Allah SWT. Di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam, paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya. Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat Pak wajahnya. Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah SAW, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu. Seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu, Pak. Kalau Bapak Ibu ini kan pada hari raya di luar kota lagi merantau, malam takbiran nangis dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah, itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain, namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah, Pak. Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini. Pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen, Pak.
tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Itu mah tangis pulang kampung. Mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena COVID. Dompetnya Pak kena COVID. Gak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika roh itu rindu ke siapa dia? Rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau solawat jadi wajib dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu. Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh dari mana dia berasal. Dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini, dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib. Atau ulama, dua aja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib, Kiai sebagai Kiai, Gus sebagai Gus, Ajengan sebagai Ajengan? Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah. Hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak. Dulu kita seperti ini di sono, ngumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini Masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan nggak mati beliau, cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Pak. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya, masih hidup, saya nggak usah sebut namanya, kalau disebut ntar jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Kiai Fulan, bertanya ke beliau, bocah ya waladi, kira-kira begitu ya, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu nggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah.
Karena sholawat gak berhenti-berhenti beliau. Sholawat aja terus. Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Dijamin Pak, pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man shalla alaiya sallallahu alaihi asyara marat. Yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Saya mau tanya nih, ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat 1 salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat masuk surga. Kalau 10 ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan ini garansi Rasulullah. Orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa? Aksaruhum salatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah. Bisa. Siapa yang bilang gak bisa ya? Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada Dajjal. Seandainya aku hidup saat itu, akulah hajijun alaikum, akulah pembela kalian. Secara fisik Nabi gak ada Pak, tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan, bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib namanya dari dulu Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Imam Mahdi. Ya. Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik. Tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah, ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih, syukron ya, terima kasih para asatis akhir zaman, antum telah membuat kita aware, sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang nggak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik habaib rata-rata begitu hidungnya. Ya. Bukan itu kalau mengenal Rasul. Rasul itu kolbunya yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Ya. Maka yang keempat itu Bapak sermakan Allah. Siapa yang mengenal ruhnya, maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal Rasulullah secara hakiki. Nah, semoga kita sampai ini yang ini keempat. Mengenal ruh walaupun sedikit menurut Allah. Menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu udah lautan bagi kita. Ya. Nah, caranya banyak-banyak aja Pak sholawat. Bapak ini kan mohon maaf ya, pemalas ngajari guru, maunya didatangin guru mulu, ya enggak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir ma'rifatullah. Nanti diajarin Pak cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males, udah sholawat aja dulu. Nah, nanti sholawat ini nurnya akan membimbing kita, insya Allah ya. Jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, 4 level ini ya. Tinggal dilihat kita bagian yang mana. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan kalau ada tanya jawab ya.